Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian, tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, luar biasa sekali. Masih berjumpa lagi bersama Bang Arga di ibadah sekolah minggu GKPI Pamen 28 Februari 2021. Dan Bang Arga kali ini masih ditemani oleh anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat kecil dari surga. Ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Itra. Halo. Ada Kak Hileri. Halo. Ada Kak Elisia. Halo. Wah, adik-adik semuanya, hari ini hari Minggu luar biasa sekali, sukacitanya penuh walaupun masih ibadah di rumah karena COVID. Ya mudah-mudahan semua sehat selalu, jaga protokol kesehatan adik-adik ya. Dan sebelum ibadah, Abang mau tanya dulu nih, udah berdoa belum tadi pagi? Udah pastinya ya, dan Abang percaya yakin anak Tuhan semua pandai berdoa. Dan sebelum ibadah kita nyiapkan apa Bang Rublen? Kitab suci. Bang Itra? Tidak lupa persembahan ya teman-teman. Kak Hileri? Kita bangun tidur, pakaian rapi dan sapa papa mama. Kak Elisia? Jangan lupa saat teduh ya. Saat teduh dimulai, adik-adik tutup mata. Saat teduh selesai adik-adik, matanya boleh dibuka kembali. Dan Abang mau sapa dulu adik-adik di rumah. Sudah pakaian cantik, sudah rapi karena kita mau ibadah kepada Tuhan Yesus. Abang mau sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Dan tidak lupa kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Luar biasa karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita dari kecil hingga sudah sebesar ini karena berkat Tuhan Yesus. Dan Abang mau tanya kabarnya, apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu buat sekolah minggu kita, luar biasa kali ya adik-adik. Kalau begitu kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum memuji nama Tuhan kita berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Elisia. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sekarang kami mau ibadah, kiranya Engkau berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerapkannya. Terima kasih Yesus, dan Yesus kami bersyukur. Amin. Wih, luar biasa doanya ya adik-adik abang yang di rumah. Nah sekarang kita saatnya masuk ke pujian nama Tuhan. Nah abang mau tanya dulu, hari ini hari Minggu, berarti suasana hatinya bagaimana? Ayo gimana coba? Bahagia kan? Karena hari ini hari Minggu kita naikkan pujian syukur, hari ini kurasa bahagia.
biasa adik-adik, sungguh luar biasa hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Tuhan kita bersaudara dan sukacita penuh. Kita naikkan kembali pujian Tuhan, oh sukacitaku. Yuk berikan senyuman yang lebar buat Tuhan. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Bukit penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Dalam Tuhan ada kasih. Lagi. Kasih. KASIH. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Wah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siapkan Alkitabnya kan? Pasti sudah. Persembahannya juga sudah? Sudah. Kita mau mengangkat pujian sebelum kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Dan Kak berdoa, lipat tangannya. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan. Ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah Nah, tadi sudah dipersiapkan ya untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu. Allah Bapa yang baik, sekalipun masih dalam masa pandemi, tapi semua anak-anak-Mu masih tetap di dalam sukacita, dalam memuliakan Kau melalui ibadah sekolah minggu. Kiranya di dalam kami akan menerima firman-Mu, Engkau menguduskan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, Abang Pendeta mau memberitakan firman tentang Yesus
berdoa di Taman Getsemane. Di mana? Di Taman Getsemane. Nah, waktu itu udah malam ini. Yesus mengajak murid-muridnya. Karena Yesus mau berdoa di Taman Getsemane. Murid-muridnya udah capek. Soalnya pelayanan mulai pagi sampai malam. Dan itu merupakan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Karena Yesus mau diserahkan kepada orang jahat. Karena Yesus mau dihakimi. Maka setelah sampai di Taman Getsemane, Yesus berkata, di sini dulu ya, kalian semua ya. Aku mau berdoa kepada Bapakku. Maka dipanggilnya Petrus, ada dua lagi kawannya anak Zebedeus. Petrus, ayo dekat kepadaku. Petrus datang. Ya, ya guru. Yesus mulai berdoa. Isi doanya, karena Yesus sudah tahu akan menerima segala penderitaan yang paling berat. Maka doa Yesus dikatakan, ya Bapa, kiranya seandainya cawan ini boleh berlalu. Cawan maksudnya yaitu air yang mau diminum berarti siap untuk menderita. Ada keinginan Yesus supaya cawan itu berlalu. Tetapi Yesus tahu. Nah, ini yang mau kita perhatikan dari Yesus kan. Tapi Yesus tahu tidak boleh kehendaknya. Harus kehendak Allah Bapa. Maka Yesus berkata, tapi jangan kehendakku. Kehendak mulai yang jadi. Itu pelajaran baik kita sekarang. Jangan pernah berpikir maunya kehendaknya aja ya. Gak boleh, kita pengikut Yesus. Yesus selalu berdoa, harus kehendak Bapa. Nah setelah itu, setelah Yesus berdoa, dilihatnya murid-muridnya, ketiduran mereka. Semua tidur, dihampirinya. Dari tempat berdoa, Yesus melihat murid-muridnya, kenapa tidur? Bangun, ayo bangun, berjaga-jagalah. Murid-muridnya bangun, iya guru. Yang berikutnya, pergi lagi Yesus untuk kedua kalinya berdoa, ke tempatnya berdoa. Doanya sama, ya Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu. Tetapi jangan kehendakku, kehendak mulai yang jadi. Setelah berdoa, dilihatnya lagi murid-muridnya. Waduh, tidur juga. Waduh, tidur lagi. Ngences-ngences murid-muridnya. Aduh. Bangun, kata Yesus. Mulai bangun. Iya guru. Waduh, harus berjaga-jaga. Harus terjaga, kata Yesus. Waspada, sebentar lagi akan datang orang-orang yang menyerahkanku ke tangan orang jahat. Maka ketika kalinya Yesus pergi lagi ke tempat dia berdoa dengan doa yang sama. Setelah berdoa, dilihatnya juga tertidur murid-muridnya. Maka Yesus juga berpikir, ya udahlah, udah istirahatlah. Istirahat memang sangat berat mata murid-muridnya, sangat berat. Seperti itu ya kalau kelelahan ya. Mau kita paksa pun terbuka mata kita, berat sekali. Seperti itulah murid-murid Yesus. Jadi di dalam doanya di Taman Getsemane, yang mau pelajaran luar biasa dari kita, yaitu Yesus menyerahkan dirinya, tapi bukan kehendaknya. Tetapi kehendak siapa? Kehendak Allah Bapa. Nah sekarang kita juga pengikut Yesus, memang banyak keinginan kita kan.
Maunya kita sehat, maunya kita ada uang, maunya kita kuat, maunya ada sesuatu kita miliki. Bisa-bisa aja. Yesus juga mau. Tapi ingat, gak boleh hanya kehendak kita, harus kehendak Bapa. Nah sekarang kalau kita berpikir, sedih kali ya. Yesus menanggung penderitaan itu. Nah, seperti kata Pak Pendeta minggu yang lewat, kita tidak bisa hidup dari perasaan daging kita. Kalau dari kedagingan ya sedihlah Yesus menderitakan. Bedanya anak-anak Tuhan, suara hatinya, suara rohaninya, maka pengikut Yesus menjadi bersuka cita. Karena apa? Tadinya kita sudah hancur, maut yang menguasai, datang Yesus menyelamatkan. Itu yang dimaksud Bapak Pendeta sukacita. Nah itulah firman Tuhan. Ada ayat hafalan, selalu ada ayat hafalan ya. Minggu lewat, mulai tunduk dia, lupa. Jangan, ayo dicatat ya. Memang khotbah kita sekarang adalah dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah itu kisah Yesus tadi berdoa di Getsemane. Nah sekarang ayat hafalannya. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Itu ayat hafalannya ya. Jangan lagi lupa. Oh, apalagi yang baju biru itu. Tunduk dia karena lupa. Nah, nanti dihafal minggu depan. Kalau tanya Bapak Pendeta, ayo ayat hafalannya. Langsung berdiri ya. Nah, nanti dibuat videonya kan, langsung berdiri dia. Itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh cinta kasih. Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus menjadi keselamatan kami. Malam hari ketika Yesus akan ditangkap, dia berdoa menyerahkan diri dan kehendak Bapa yang jadi. Biarlah kami anak-anak-Mu juga tetap menyerahkan diri kepada Engkau Allah kami. Sebelum beraktivitas, kami selalu menyerahkan diri kami. Janganlah kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang jadi dan pasti atas hidup kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita lanjutkan ibadah kita ya, anak-anak kami dan juga guru sekolah minggu. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Amam Pendeta. Jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dimanapun berada, semua anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan dan gak boleh nakal ya. Kita harus menjalankan apa yang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Nah kalau begitu adik-adik sebagai respon dari firman Tuhan, kita bernyanyi siapa yang mau menjadi kekasih Yesus. Tujuh tangan dulu semuanya. Pastinya semua anak-anak Tuhan, papa mama semua. Yesus kekasih jiwa. Nah, kita naikkan pujian. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku.
mengumpulkan persembahan, nanti Amang Pendeta yang bawa doanya ya adik-adik ya. Persembahannya taruh di tangan kanan. Kita akan memberi persembahan kita. Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Sudah semua? Nah, setelah sudah terkumpul, kita berdoa ya untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan dan Engkau sendiri yang telah menyediakannya bagi kami untuk kami serahkan saat ini. Biarlah kemurahan-Mu berkenan menerima persembahan kami ini, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.